Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kemarin kan ada seorang pengamat politik. Pokoknya analisanya sudah bikin gaduh. Lebih tepatnya sudah bikin huru hara di publik. Nah, ini langsung dibantah langsung oleh kader Gerindra maupun kader Demokrat itu sendiri. Nah, yang ini yang saya suka nih. Ini talk show yang saya suka. Pokoknya talk show-nya sehat, diskusinya membangun, bukan diskusi yang berujung dengan ujaran kebencian. Masya Allah. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sebelumnya dari seorang pengamat politik yang menyatakan bahwa ini sebenarnya PSBY menyindir bahwa ada pihak yang akan cawe-cawe nanti dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Saya akan minta respon dari Mas Habib. Apakah juga menangkap hal yang sama atau malah merasakan nggak ada kok cawe-cawe? Pasti nanti ketika Pak Prabowo ya udah Pak Prabowo yang akan jalan sendiri memberikan keputusan sendiri gitu, tanpa ada pengaruh dari luar siapapun itu. Silahkan saja namanya pengamat yang menyampaikan asumsi ya, apakah ilmiah atau tidak nanti rakyat yang menilai ya. Tapi satu hal yang diingatkan oleh Pak Prabowo ya, bahwasanya kita ini juga jangan terlalu gampang menjelek-jelekkan pemimpin. Kenapa ya kan? Kita harus melihatnya secara komprehensif. Tentu tidak semua pemimpin sempurna ya. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi kita lihat, beliau berprestasi kok. Ya. Kita harus akui prestasi beliau begitu banyak ya di berbagai bidang, mulai infrastruktur ya, ekonomi dan lain sebagainya, menyelamatkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 itu harus kita apresiasi, dan itulah yang selalu diajarkan Pak Prabowo kepada kami. Makanya kalau orang-orang berasumsi Pak Prabowo nanti akan berubah ketika sudah dilantik, dia akan menjadi sosok yang berbeda dan terjadi perbedaan relasi dengan Pak Jokowi. Saya berani bertaruh tidak. Pak Prabowo itu apa yang disampaikan saat ini, kemarin dan besok itu selalu sama, dan itu selalu dilakukan oleh beliau. Saya ya mendengar pernyataan Pak Prabowo soal persatuan ini baik di event-event besar, baik di event terbuka maupun tertutup. Bahkan ada yang lebih ekstrim sebetulnya. Bukan hanya beliau akan mengakomodir, mendengar pendapat presiden-presiden sebelumnya, bahkan beliau mengatakan dalam situasi tertentu ya, bahkan kita harus memanggil khusus ya pemimpin-pemimpin yang di luar pemerintahan, apa yang disebut misalnya oposisi. Dalam hal-hal yang strategis kita harus bicara kayak di negara-negara lain, seperti di negara-negara lain. Di contoh ada tradisi seperti itu. Ketika suatu bangsa misalnya menghadapi persoalan yang cukup serius, perlu mengambil keputusan yang strategis, diundanglah tokoh oposisinya ya. Ini kan bukan persoalan orang yang berkuasa saja ya, kan akan terkena dampak dari keputusan yang diambil, tapi seluruh bangsa. Karena itulah model seperti itu ya, saya pikir yang akan diimplementasikan. Ditambah lagi memang kita paham sekali ya bahwa sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan ikon persatuan. Bagaimana mungkin kalau di negara lain bisa ya musuh bebuyutan dalam dua pemilu bisa bersatu? Itu bukan karena basa-basi, bukan hanya saling mengakomodir kepentingan, tapi ada cita-cita besar yang ingin disampaikan. Dan bangsa ini juga bukan hanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, kita bicara juga saat ini misalnya ada pemimpin-pemimpin mantan presiden sebelumnya ya, yang akan terus didengar oleh Pak Prabowo pendapat-pendapatnya. Ada Pak SBY, ada Ibu Megawati, ada pemimpin-pemimpin yang lainnya. Nah paling tidak sebentar, dari pernyataannya Mas Habib ini menjawab tadi nih Bang, pertanyaannya Bang Ege. Nanti kita bicara hari ini sudah terjawab karena Pak Prabowo akan melakukan apa sesuai yang disampaikan sebelumnya. Pada hari ini kita bicara hari ini konsisten, kan? Iya, nggak apa-apa, konsisten. Nanti kita besok kita bicara tentang hari ini, konsisten. Ada ide semacam presidential club misalnya, di mana mantan-mantan presiden itu di situ punya semacam forum untuk mendiskusikan, diminta atau kalau diminta oleh presiden terpilih atau presiden yang sedang menjabat untuk memberikan sumbangsi dan pikiran dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang baik, dan itu tidak perlu menjadi semacam matahari kembar, karena di negara-negara lain pun juga ada hal semacam itu. Jadi kami tetap menganggap bahwa ini
sebuah ide yang sudah atau pandangan yang memang sudah semestinya tadi tapi beliau tadi mengatakan jadi kalau ini kesependapat kita. Karena itu saya rasa jadi nggak perlu dipersoalkan karena kan itu seperti hal-hal yang sudah lazim di negara lain juga demikian. Tapi kalau boleh kan saya tadi mengambil salah satu contoh, semua orang tiba-tiba cepat sekali memproses revisi undang-undang pilkada, tiba-tiba berhenti serentak gitu. Nah itu sumber energinya tadi loh itu. Kalau ada tata surya Mbak Irma, solar system yang sumber mana, energinya itu dari mana? Dan kenapa tiba-tiba bisa berhenti? Nah kan itu ke masa depan jangan lagi ada yang begitu kan? Karena rakyat menyatakan, kan begitu kan? Semua yang di DPR mengatakan kami bersama Anda mahasiswa, betul nggak itu? Tapi kan besoknya, ya kan? Yang tadi malamnya enggak kan? Kan kurang lebih begitu. Jadi maksud saya, poinnya apa? Ada yang menggerakkan di luar. Bukan. Yang mau kita ambil sebagai contoh. Tapi semua tadi kalimat tadi benar sekali. Sesudah 20 Oktober nanti kita punya, saya yakin Pak Prabowo itu punya kecerdasan presidensial namanya. Oke, sebentar. Ya Apakah pernyataan tadi masih benar menurut Anda kalau kita baca berita yang berikut ini menyebutkan nih, pernyataan Pak SBY itu dilontarkan, SBY lontarkan pesan menohok, ada pihak tidak inginkan Demokrat di pemerintah gitu loh. Apakah masih itu ketika muncul lagi? Kalau itu maksudnya karena pendatang paling terakhir, terus ya dikasih satu aja atau dua gitu. Ada karena kekhawatiran ini, Bang? Kalau pidato Pak SBY kan panjang, ya menyangkut macam-macam bahwa kita sempat dulu di oposisi dan oposisi pada oposisi itu juga cukup berat selama 9 tahun beroposisi karena ya satu dan hal banyak orang cari caleg, misalnya banyak caleg tidak mau bergabung, sebenarnya ingin tetapi takut kalau dia berada di oposisi berseberangan dengan pemerintahan. Tetapi itu wajar artinya dalam posisi mestinya tidak perlu ada semacam itu. Juga ada peristiwa misalnya upaya Muldoko untuk membegal Partai Demokrat dan sebagainya yang kemudian alhamdulillah gagal karena kami melawan. Itu bedanya Partai Demokrat. Tapi itu panjang lebar sebenarnya dan salah satu yang bicara kemudian juga beliau sampai pada soal matahari kembar. Ya, jadi tapi ini semuanya wejangan dari mentor kami Pak SBY kepada kader-kader Demokrat supaya kita tetap, jadi juga beliau sempat juga bicara tentang kelenturan, ya, bahwa walaupun kita punya dalam strategi, dalam taktik, dalam beberapa hal politik sehari-hari kita bisa berkompromi, kita bisa mengubah taktik dan strategi, tetapi kelenturan itu jangan mengubah prinsip. Oke, Bang, prinsip pertanyaan saya sederhana, Bang. Prinsipnya adalah menghargai konstitusi dan demokrasi. Nah, pertanyaannya sederhana dari pernyataan tadi, apakah memang ada pihak yang tidak menginginkan? Apakah Pak SBY merasakan ini? Ini kan jarang sekali loh Pak SBY menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kemudian akhirnya ramai dibicarakan oleh publik. Kita ingat dulu waktu Pak SBY ngomong, saya harus turun gunung begitu kan bahasanya, ternyata memang ada something yang kalau sekarang kan ini. Kalau kan waktu di oposisi kan dulu waktu beroposisi pasti ada kesulitan-kesulitan selama 9 tahun itu. Tetapi sekarang kami bagian dari pemerintahan mengawal proses transisi pemerintahan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan smooth, soft landing, lalu kemudian muncul matahari baru. Oke, kalau itu kita setuju ya. Nah, Bang Habib sekarang yang harus menjawab nih, Bang Habib. Kalau dari koalisi Kim sendiri, mungkin nanti juga PSI juga kan masuk dalam koalisi itu ya. Kalau dari koalisi Kim sendiri, apakah ada indikasi bahwa ya ini karena mungkin Demokrat bergabung belakangan, ada indikasi yang ya kata dikatakan ada pihak yang tidak menginginkan Demokrat di pemerintah. Itu pertanyaan yang ahistoris menurut saya ya. Kekompakan Kim ini kan sudah terbukti ya. Begitu all outnya Partai Demokrat ya memperjuangkan Prabowo Gibran kemarin waktu Pilpres ya. Lalu kekompakan kita dalam berbagai momen itu membuktikan ya bahwa memang persatuan itu sudah benar-benar kami implementasikan. Jadi soal dinamika politik, tapi benar mungkin saja ada, tapi nggak se-ekstrem itulah ya. Ya saat ini kami semua kompak ya, bisa dicek ke pimpinan-pimpinan kita ya, dan nggak ada indikasi sedikit pun untuk saling menegasikan. Dinamika yang ada. Kim tetap kompak. Memang misalnya pilkada, dalam konteks pilkada ada beberapa daerah-daerah di mana kita bersama-sama, ada beberapa daerah kita mungkin
punya calon sendiri-sendiri karena peta politik lokalnya Betul, berbeda dengan berbeda-beda. konteks nasional ya itu. Oke. Tapi secara nasional kita tetap kompak, koordinasi, komunikasi jalan terus di antara Kim dan mungkin nanti jadi Kim Plus. Oke. Kalau Anda melihatnya gimana Mbak Irma dengan posisi Kim saat ini? Kim kan tadi ditunjukkan betapa kompaknya. Saya sepakat dengan Bang Habib ya. Selama berjuang bersama-sama itu kan kita melihat bahwa tidak mudah ya, tapi juga terlihat bahwa sampai akhirnya terpilih Pak Prabowo menjadi presiden itu perjuangan bersama ya. Nah, dalam kurun waktu itu tidak henti-hentinya isu yang mencoba untuk memecah belah bahwa ada Pak Prabowo versus Pak Jokowi, ketidakcocokan, dan itu tidak berhasil, ya kan? Lalu dengan Gibran, bagaimana Prabowo Gibran. Nah kalau sekarang bagaimana Pak Jokowi dengan Prabowo, lalu datang lagi Pak SBY. Jadi saya melihat bahwa setelah kita mendapatkan presiden yang 58% ya, itu kita harus juga siap untuk menjadi tidak terlalu sinis dan nyinyir karena pertarungan telah selesai, ya kan? Pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi kita melihat apapun Pak Jokowi, apapun Pak SBY, apapun Pak Prabowo itu adalah cerminan dari kita semua. Sepakat ya, adik-adik ya? Karena kita yang memilih kan bagian dari itu. Bahwa the leader is the reflection of the people. Yes. Itu ada di Ihya Ulumuddin, lalu banyak juga yang sering mengatakan itu artinya bahwa kalau kita selalu mengecam pemimpin kita, ya, tadi kan dikatakan tidak ada yang sempurna. Pak SBY tidak sempurna, Pak Jokowi tidak sempurna, Pak Prabowo juga tidak sempurna. Tapi mereka adalah putra terbaik bangsa yang terpilih melalui sistem demokrasi kita. Jadi itu patut kita hargai dan hormati, sehingga adalah dalam percakapan itu kita kan ada waktunya bertarung, ada waktunya kita bersatu, iya kan? Sekarang kan musuh kita yang paling besar ini adalah korupsi, kemiskinan. Kita bicara bisa nggak sih kita meloloskan itu undang-undang perampasan aset? Tadi saya sepakat dengan Bang Gigi, banyak isu-isu penting yang menjunjung kepentingan rakyat yang harus kita bahas. Iya kan? Jadi dan matahari yang sudah silam kemudian tetap bersinar sebagai rembulan itu adalah satu hukum alam dan hukum politik yang dimanapun akan tetap berlaku. Jadi saya pikir mantan-mantan presiden yang berjiwa besar dan membentuk republik ini sampai menjadi seperti sekarang itu patut kita hormati dan kita hargai. Sepakat untuk itu. Jadi nggak juga perlu ada kekhawatiran apapun lah ya. Tidak perlu sinis. Kalau Anda melihat sekarang ada yang sinis berarti. Bagaimanapun, karena itu adalah jati diri kita sebagai bangsa. Nah, pokoknya saya sepakat sekali dengan kata Ibu Irma Huta Barat. Jadi ya, presiden itu bukan manusia yang sempurna, tapi presiden itu adalah anak bangsa yang sudah dipilih rakyat melalui mekanisme yang berlaku di negeri ini. Tentunya harus kita hormati dan harus kita hargai. Ini mohon maaf sekali, ini kita belak-belakan. Memang banyak sekali pengamat politik anak abah yang suka menggoreng isu-isu receh. Padahal banyak sekali problem-problem di negara kita ini yang lebih besar lagi yang harus diselesaikan atau harus dipecahkan permasalahan. Seperti betul kata Ibu Irma Huta Barat, itu masalah RUU perampasan aset itu sudah belasan tahun sampai sekarang belum gol juga kan. Jadi ya harusnya itu yang mereka bahas. Tapi ya sudahlah, kita paham. Emang taktik mereka ya politik seperti itulah, politik yang sangat menjijikkan kalau menurut saya, politik belah bambu, politik adu domba. Dah, pokoknya kita warga Indonesia tetap waras, tetap cerdas. Jangan mau kita terpengaruh dari narasi omon-omon maupun itu pakar politik, apalagi anak abah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.